Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Apa namanya? Puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai dengan hari ini di hari ketiga. Ya, di hari ketiga Ramadan, alhamdulillah kita masih bisa terus menambah amal-amal kita, masih bisa memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam juga kita haturkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan kita, yang semoga kita sebagai umatnya bisa senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Berbicara tentang apa ya? Apa ini namanya? Bukan. Terkait berbicara tentang Rasulullah, tentang wahyu atau risalah yang diberikan kepada beliau. Yang mungkin karena saya sebagai awal mula, sebagai pembuka, sebagai pengantar. Maka apa ya? Mengutip pengantar dari sini juga, dari buku ini, bahwasanya Al-Quran ini buku tentang pengantar studi ilmu Al-Quran. Siapa? Saking nggak disiapin begini nih, nggak tahu kemana. Bisa nulis. Karangan Syekh Mana Al-Qattan. Bener nggak gitu bacanya? Bener. Ya, yang diterjemahkan oleh siapa kemarin namanya? Haji Aunur Lofiq El-Mazni, LCMA. Ya. Oke. Terkait dengan buku yang membahas tentang ilmu Al-Quran ya, tentang risalah yang diberikan kepada Rasulullah, di dalam pengantarnya di sini, tapi ini pengantar dari penerbit ya, bukan dari penulisnya. Di sini apa ya, pengantarnya termasuk apa ya, dirangkai dengan kata-kata yang begitu indah ya. Di sini dikatakan bahwa Al-Quran itu nggak cuma sebuah sumber ilmu, tapi Al-Quran itu adalah petunjuk dan inspirasi kebenaran yang nggak pernah habis gitu. Terus juga di sini dinyatakan bahwa selain daripada sebuah sumber ilmu, Al-Quran juga sebagai sumber kebahagiaan yang sejati. Di mana apa ya? Sekarang banyak orang berbicara tentang kebahagiaan, tapi sedikit sekali yang mengaitkan dengan Al-Quran gitu. Rata-rata ya balik lagi ke teori psikologi, balik lagi ke buku-buku orang Barat yang nggak tahu sumbernya dari apa, yang kebanyakan mungkin itu hasil dari perputaran logika mereka sendiri gitu. Itu ya, hal yang disayangkan di zaman sekarang ini gitu. Padahal di Al-Quran kita bisa dapat berbagai sumber kebahagiaan, kayak mulai dari kisahnya Nabi Yusuf yang begitu epik sehingga kita diajarkan bagaimana cara untuk bersabar gitu. Terus kemudian ada juga kisah Ashabul Kahfi yang ya kita juga diajarkan gimana ya, bagaimana menikmati bahagia tapi sederhana gitu. Cukup dengan taat kepada Allah gitu. Yang akhirnya mereka diberi kenikmatan tidur. Iya, iya, pokoknya begitulah. Terlalu banyak apa sih ayat-ayat yang menggambarkan tentang kebahagiaan gitu kalau kita mau mendalami itu. Tapi ya itu, di sini juga dinyatakan hanya saja ada sebuah persoalan rumit yang selalu menjadi sebab kita tuh nggak bisa mendapatkan itu semua gitu. Yang mana soal rumit itu adalah kemalasan kita yang akhirnya membuat kita enggan untuk mengkaji
isi Al-Quran itu secara mendalam. Tuh. Yang akhirnya kita nggak pernah apa ya? Kita akhirnya nggak berhasil buat apa sih yang dibilang? Nggak berhasil buat meraih puncak ilmu tersebut, buat meraih petunjuknya dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan itu, gitu. Padahal Rasulullah tuh bilang kalau misalnya kita tuh disuruh buat baca Al-Quran seakan-akan ayat itu tuh baru diturunkan kepada kita saat itu gitu. Tapi sulit ya membayangkan bagaimana ketika kita menghafal itu, ketika kita membaca ayat tersebut, kemudian kita membayangkan seakan-akan ayat tersebut itu tuh baru turun kepada kita gitu. Padahal gimana ya, kita meluangkan waktu buat menghafal aja tuh nggak banyak, gimana sampai buat ngebayangin kayak gitu. Gitu. Jadi ya menjadi renungan tersendiri, menjadi apa ya, introspeksi termasuk pada diri saya sendiri juga. Lupa mau timer. Tapi di situ ya, ada perkataan Utsman radhiyallahu anhu yang begitu menohok. Beliau berkata, jika saja hati kalian itu suci, maka ia tak akan pernah kenyang dan puas dengan kalamullah. Jadi kayak bercermin sih, kenapa kita akhirnya apa ya, males atau sebagainya, yang mungkin itu cerminan dari isi hati kita gitu, sampai akhirnya bisa kayak gitu. Tapi perkataan ini bukan akhirnya membuat kita menjadi putus asa ya, tapi justru membangkitkan kembali semangat kita agar terus-menerus membersihkan hati kita, terus-menerus mengistighfari diri gitu, sampai pada akhirnya Allah terus memberikan kita taufik untuk untuk apa ya? Untuk mempelajari kitabnya sampai akhir hayat kita nanti. Gitu. Itu deh. Oke, masuk ke bab 1. Ya. Tentang ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Kalimat pertama dari bab ini apa ya? Memberikan arti yang begitu mendalam ya. Sebenarnya karena awal saya baca buku ini tuh nggak langsung dari awal, kayak lihat daftar isi, terus mencari apa yang menarik untuk dibaca terlebih dahulu. Dan saya menemukan satu hal yang akhirnya bisa dikaitkan dengan kata pertama ini. Di sini dikatakan Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Di sini tuh yang membuktikan bahwasanya ini sebenarnya mereview kembali apa yang pernah saya dapatkan, yang Kanima sama Nadia juga pernah dapatkan. Di mana Al-Quran itu tuh nggak bisa langsung dikaitkan dengan teori ilmiah gitu. Karena keabadiannya ya, karena di sini dikatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi. Di mana kalau misalnya ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya, yang otomatis teori ilmiah itu kan terus berkembang, yang selama perkembangannya itu dia menolak teori sebelumnya gitu. Sedangkan Al-Quran berbeda, dia abadi yang dari awal penciptaannya sampai hari kiamat nanti bakal selalu menjadi mukjizat yang nggak bakal ada yang bisa ditolak ayat-ayatnya gitu. Jadi nggak bisa kita mengaitkan ayat Al-Quran itu langsung dengan teori ilmiah yang apa ya, menjadi sebuah kerancuan, menjadi sebuah hal yang bahaya ketika kita mengaitkan ayat Al-Quran kemudian kita kaitkan dengan teori ilmiah yang bisa jadi di beberapa tahun kemudian ketika teori tersebut ditolak dengan teori yang baru, maka apakah ayat Al-Quran yang menjadi dasarnya juga ditolak? Kan nggak bisa gitu kan. Makanya menjadi suatu hal yang bahaya ketika kita mengaitkan ayat Al-Quran langsung dengan teori ilmiah. Karena ya fungsi Al-Quran itu sebagai mukjizat gitu, sebagai yang akhirnya memancing kita untuk berpikir, memancing kita untuk menggunakan akal kita, menyadari kebesaran Allah, menyadari tanda-tandanya, yang akhirnya memunculkan rasa takut kita, rasa harap kita, rasa syukur kita gitu. Bukan akhirnya langsung apa ya, kita menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai legitimasi dari teori ilmiah gitu. Itu deh. Terus di sini juga dikatakan bahwasanya
Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Itu ya. Jadi sampai akhir hayat pun ya itulah fungsi Al-Quran gitu. Berbeda dengan teori ilmiah yang fungsinya tuh lebih ke membuktikan sesuatu gitu. Yang akhirnya seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan itu akan kayak yang bawah tuh hilang, muncul lagi, yang bawah hilang, muncul lagi gitu. Beda sama Al-Quran yang sampai akhir hayat pun fungsinya adalah yaitu membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup. Yang akhirnya menuntun, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Gitu. Nah, terkait sejarah perkembangannya, mulai dari apa ya, Rasulullah yang awalnya itu menyampaikan kepada para sahabatnya, kemudian di mana di situ tuh ketika ada yang kurang jelas, sahabat bisa langsung bertanya kepada beliau. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, mulailah Al-Quran itu dijadikan dalam bentuk mushaf pada zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Yang dari pembentukan mushaf itu mulailah muncul namanya ilmu penulisan Rasm Utsmani. Kemudian ketika Ali, Khalifah Ali, apa namanya? menyuruh memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menggagas kaidah nahwu. Nah, dari situlah muncul namanya ilmu i'rab Al-Qur'an. Dari situ tuh mulai muncul para mufassir dan sebagainya yang bisa dibaca sendiri di sini ya. Karena panjang banget. Gitu. Terkait pengertian ulum Al-Qur'an juga bisa dibaca sendiri. Aduh. Ya, insya Allah bisa dimengerti sendiri. Masuk ke bab 2. Ini singkat ya. Iya, di sini hitungannya 6 menit. Tadi kan salah. Terakhir. Ini nggak sampai bab 2 habis kok. Aku mencoba menjelaskan apa yang baru bisa aku pahami. Karena bahasanya sangat teoritis sekali. Ditambah ini terjemahan, jadi nggak cukup dibaca sekali, kayak harus diulang lagi. Baru akhirnya paham. Nah, ke bab 2, di sini apa ya? Dari apa ya? Di sini kalau yang dari saya baca awal-awal ya, ini membuktikan ya bahwa Al-Quran adalah sebagai bukti konkret daripada kemurahan Allah kepada manusia gitu. Di mana selain Allah memberikan kita fitrah yang suci ya, tapi Allah juga mengutus kepada manusia itu Rasul dari setiap masanya. Sepaket dengan pedoman hidup, sepaket dengan arahan-arahan yang langsung dari Allah yang diberikan melalui Rasulnya, kemudian disampaikan kepada manusia pada zaman-zaman tersebut gitu, pada masa-masa tersebut. Yang dimana pedoman hidup tersebut tuh kayak terus mengiringi manusia sesuai dengan perkembangan pada saat itu, dengan kemajuan berpikir pada saat itu, sampai akhirnya dari masa-masa tersebut sampailah pada masa kematangan gitu. Yang di sana Allah menghendaki diutusnya Rasulullah sepaket dengan pedoman hidup juga yang berperan sebagai penyempurna gitu. Jadi nggak lagi kayak kemarin-kemarin yang diturunkan sesuai dengan masa-masanya, tapi di sini Allah menurunkan Rasul sepaket dengan pedoman hidup yang berperan sekaligus untuk seluruh umat manusia gitu, karena sifatnya adalah sebagai penyempurna gitu. Di sini ya, demi menyempurnakan bangunan para Rasul yang datang sebelumnya dengan kitab yang memuat syariat yang bersifat universal dan abadi gitu. Sampai di sini tuh Rasulullah tuh bersabda bahwa perumpamaan diriku dengan para nabi sebelumku adalah bagaikan orang yang membangun sebuah rumah dengan baik dan indah, kecuali tersisa satu tempat di salah satu sudutnya yang belum terisi satu batu. Gitu. Jadi ada rumah yang udah bagus, tapi masih bolong nih. Nah,
Terus orang-orang pun mengelilinginya dan merasa takjub dibuatnya dengan berkata, seandainya bukan karena kekurangan satu batu bata ini, niscaya bangunan ini menjadi sempurna. Maka akulah batu bata itu, akulah penutup para nabi. Jadi Allah mengutus Rasulullah sekaligus dengan Al-Quran sebagai penyempurna dari bangunan tersebut. Sehingga akhirnya bangunan tersebut menjadi sebuah bangunan sempurna yang baik dan indah. Gitu. Nah, karena tadi sifatnya penyempurna ya, maka akhirnya tidak heran kalau misalnya Al-Quran itu dapat memenuhi segala tuntutan kemanusiaan yang berdasar pada prinsip utama agama-agama samawi. Gitu. Jadi Al-Quran itu bisa memenuhi segalanya terkait pedoman hidup manusia. Gitu deh. Oke, karena udah lumayan lama, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan dilanjutkan dengan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.